Baik, perkenalkan, nama saya Irfan Waridin Hilmi dengan NPM 231204025. Di sini saya akan mempresentasikan diagram use case yang telah saya buat. Saya menggunakan 4 aktor, yaitu dokter, perawat, farmasi, dan PMIK. Baik, yang pertama, aktor pertama yaitu PMIK. PMIK bertugas untuk pelayanan pasien hingga pengolahan data pasien. Di sini PMIK dapat mengakses sistem informasi kesehatan. Sebelum mengakses sistem informasi kesehatan, PMIK melakukan login dengan include. Tetapi untuk extend atau yang tidak wajib dilakukan PMIK apabila PMIK lupa dengan kata sandi, misal username atau kata sandinya lupa. Tugas PMIK pada sistem informasi kesehatan di rumah sakit yaitu melakukan pendaftaran poliklinik, IGD, dan rawat inap. Selain melakukan pelayanan pendaftaran, PMIK juga bertugas untuk mengolah data pasien dari meliputi identitas pasien, hasil pemeriksaan, hasil laboratorium, hasil radiologi. PMIK juga bertugas melaporkan data pasien yang telah diolah setiap bulannya. Laporan bersifat wajib sesuai dengan ketentuan Vaskes tersebut. Aktor kedua yaitu dokter. Dokter sama dengan PMIK untuk mengakses sistem informasi kesehatan harus melakukan proses login. Dokter mempunyai tugas yaitu menentukan diagnosis pasien, menginputkan resep obat ke sistem, dan rencana pemeriksaan penunjang ke sistem. Selanjutnya perawat, sama juga seperti dokter, harus melewati login agar bisa masuk ke dalam sistem informasi kesehatan di rumah sakit. Tugas perawat di sini yaitu menginputkan catatan keperawatan ke sistem informasi kesehatan. Selanjutnya farmasi. Farmasi pun juga harus melakukan proses login agar bisa masuk ke sistem. Di sini farmasi bertugas untuk menginputkan atau meracik obat, yaitu menginputkan daftar nama obat ke dalam sistem informasi kesehatan. Baik, itu tadi presentasi dari diagram use case yang telah saya buat. Baik, yang selanjutnya yaitu activity diagram yang saya buat. Saya membuat activity diagram ini ada 11 diagram. Yang pertama yaitu login sistem informasi kesehatan. Di sini dilakukan semua aktor, tapi mohon maaf ini ada kesalahan penulisan. Di sini hanya PMIK saja. Di sini dimulai dengan membuka sistem informasi kesehatan. Nanti sistem akan merespon yaitu menampilkan form login. Kemudian aktor akan menginputkan username dan password. Sistem mendapat sinyal tersebut akan memvalidasi data, apakah data tersebut benar atau salah. Apabila benar, nanti sistem akan mengirimkan sinyal dan akan menampilkan beranda sistem SIK. Apabila data salah, sistem akan menampilkan kembali tampilan login atau form login. Yang selanjutnya, pendaftaran pasien. Pendaftaran pasien ini dilakukan oleh aktor yaitu PMIK. Dimulai dengan pencet menu pendaftaran. Sistem akan merespon menampilkan menu jenis pasien. Jenis pasien tersebut ada daftar pasien lama dan pasien baru. Aktor akan memilih daftar pasien tersebut. Apabila yang dipilih adalah daftar pasien baru, sistem akan menampilkan form pendaftaran pasien baru. Kemudian aktor akan mengentri data pasien dan memencet checklist data benar. Sistem akan merespon, memberikan pesan konfirmasi data sudah benar. Apabila data sudah benar, aktor akan memencet simpan atau daftar, maka sistem akan menyimpan data tersebut atau pasien sudah terdaftar. Apabila daftar pasien lama, sistem akan menampilkan menu pencarian data pasien. Kemudian aktor akan mencari data pasien. Apabila data pasien sudah ditemukan, maka aktor akan menyimpan atau daftar pasien tersebut yang akan dikirimkan oleh sistem. Sistem akan merespon dan data tersebut akan tersimpan. Yang selanjutnya pemeriksaan pasien.
Pemeriksaan pasien dilakukan oleh dokter. Dimulai dengan pencet menu pemeriksaan pasien. Sistem akan menerima sinyal sehingga menampilkan tampilan menu pemeriksaan. Menu pemeriksaan tersebut ada dua, yaitu tambah periksa dan hapus pemeriksaan. Apabila aktor memencet tambah periksa, maka sistem akan menampilkan form pemeriksaan pasien. Kemudian aktor akan mengentri diagnosis dan hasil pemeriksaan pasien. Kemudian memencet checklist data benar, sistem akan merespon konfirmasi data sudah benar. Maka aktor akan memencet tombol simpan dan data akan tersimpan oleh sistem. Apabila hapus pemeriksaan, maka sistem akan merespon konfirmasi hapus data pemeriksaan dan akan menyimpan data tersebut. Selanjutnya, permintaan laboratorium. Ini dilakukan oleh dokter atau perawat. Pertama-tama dimulai dengan membuka menu pemeriksaan, kemudian pilih rujukan lab. Sistem akan menampilkan form rujukan lab. Kemudian aktor akan mengisi formulir dan memencet tombol submit. Maka sistem akan menyimpan data tersebut. Selanjutnya, permintaan obat. Aktor di sini yang melakukan di sini adalah dokter ataupun perawat. Dimulai dengan membuka menu pemeriksaan, kemudian memencet pilih peresepan obat. Sistem akan menampilkan form permintaan obat. Aktor akan mengisi formulir dan memencet submit. Maka data akan tersimpan oleh sistem. Selanjutnya yaitu raci obat. Raci obat ini dilakukan oleh aktor yaitu farmasi. Dimulai dengan membuka menu pemeriksaan, memilih permintaan obat, sistem akan menampilkan daftar permintaan obat. Kemudian aktor akan memilih daftar permintaan obat tersebut. Sistem akan menampilkan checklist obat. Kemudian aktor akan mengisi checklist obat. Checklist obat tersebut ada dua, yaitu lengkap ataupun belum lengkap. Apabila checklist obat tersebut belum lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan obat belum lengkap. Kemudian aktor akan menyimpan dan data akan tersimpan oleh sistem. Apabila checklist sudah lengkap, maka aktor melakukan simpan dan data akan tersimpan. Kemudian yang selanjutnya pemeriksaan perawat. Pemeriksaan perawat dilakukan oleh aktor yaitu perawat. Dimulai dengan membuka menu pemeriksaan, dilanjutkan memencet pilihan pemeriksaan perawat. Sistem akan menampilkan form pemeriksaan perawat. Kemudian perawat memilih identitas pasien yang ingin diisi. Sistem akan menampilkan form yang sudah terisi identitas pasien. Aktor akan mengisi form dengan sesuai. Kemudian memencet tombol simpan. Sistem akan menampilkan pesan apakah data yang diisi sudah benar. Apabila sudah benar, aktor akan melakukan proses simpan dan maka data akan tersimpan oleh sistem. Selanjutnya yaitu kelola rekam medis. Pada aktivitas ini dilakukan oleh aktor yaitu PMIK. Dimulai dengan pencet menu data rekam medis, sistem akan menampilkan daftar data rekam medis pasien. Perekam medis memilih data pasien yang mana akan diolah datanya. Sistem akan menampilkan data pasien. Data pasien tersebut ada dua, yaitu lengkap dan belum lengkap. Apabila data belum lengkap dipilih oleh aktor, maka sistem akan menampilkan data pasien yang belum lengkap. PMIK wajib melengkapi data rekam medis yang belum lengkap, kemudian menyimpan data tersebut, maka sistem akan menyimpan data tersebut. Apabila data sudah lengkap, maka aktor langsung saja bisa memencet tombol simpan agar data tersebut dapat tersimpan. Selanjutnya aktivitas laporan rekam medis. Laporan rekam medis juga dilakukan oleh PMIK. Dimulai dengan pencet menu rekam medis, sistem akan menampilkan menu rekam medis pasien. Kemudian aktor pilih menu pelaporan, sistem menampilkan jenis pelaporan. Jenis pelaporan ada dua, yaitu rawat inap dan rawat jalan. Apabila aktor memilih jenis pelaporan rawat jalan atau poliklinik, aktor akan memilih nama poli. Sistem akan menampilkan pelaporan data pasien. Aktor sebelum
mengirim data pelaporan, wajib mengecek data apakah sudah benar atau belum. Apakah data sudah benar, memencet tombol kirim. Sistem akan merespon dan menampilkan tujuan. Apabila tujuan sudah dipilih, maka PMIK akan memencet tombol submit, maka data akan terkirim. Untuk jenis pelaporan rawat inap sama halnya dengan rawat jalan, akan tetapi perbedaannya pada pemilihan nama bangsal. Yang tadinya untuk rawat jalan pilih nama poli, sedangkan untuk rawat inap pilih dengan nama bangsal. Selanjutnya, aktivitas administrasi. Petugas administrasi atau PMIK yang ini di mana PMIK bertugas dalam proses klaim biaya jaminan asuransi, yaitu BPJS ataupun asuransi lainnya. Dimulai dengan mencet menu rekam medis, sistem akan menampilkan menu rekam medis pasien. Aktor akan pilih menu pembayaran, sistem akan menampilkan jenis pembayaran. Jenis pembayaran di sini ada dua, yaitu umum atau yang ini saya contohkan BPJS asuransinya. Sehingga apabila aktor memilih BPJS, nanti akan terkoneksi dengan pilih buka Inaci Bigi atau sistem Inaci Bigi. Sistem akan menampilkan Inaci Bigi. Kemudian aktor memilih identitas pasien yang mau diproses administrasinya. Setelah itu, sistem akan menampilkan rincian pembayaran. Kemudian aktor memencet klaim dan mencetak billing sehingga data terklaim ataupun bisa tercetak untuk billing pembayaran pasien tersebut. Apabila jenis pembayarannya umum, maka prosesnya hanya lebih simpel, yaitu memencet pilihan umum, maka langsung ada proses cetak billing. Aktivitas yang terakhir yaitu logout sistem informasi kesehatan. Sistem aktivitas ini dilakukan oleh semua aktor, dimulai dengan membuka menu nama pengguna. Sistem akan menampilkan pilihan menu, kemudian aktor akan memilih tombol logout, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.